Menurut kamu, di dunia ini apa sih yang bersifat selamanya? Nggak ada kan ya? Termasuk juga ujian kehidupan yang saat ini kamu alami yang memberikan efek rasa sedih, kecewa, atau bahkan marah, dan berbagai macam perasaan lainnya yang membuat kamu merasa ini sangat sulit sekali dan juga menimbulkan berbagai macam pertanyaan dalam hati kamu ketika menghadapinya. Duh, kapan ini berakhir? Kenapa aku yang mengalami ini? Kenapa harus aku? Aku capek. Gimana ini cara menyelesaikannya? Kenapa kok nggak selesai-selesai? Kapan berakhirnya? Aku pengen merasakan bahagia. Untuk kamu yang saat ini merasa capek, merasa lelah atas ujian hidup yang kamu alami saat ini, please, aku minta waktu kamu sebentar aja ya. Duduk sebentar dan coba yuk kita ngobrol beberapa menit sebentar aja tentang masalah hidup kamu, tentang ujian hidup kamu. Kabar bagusnya adalah kita tidak ditentukan bagaimana masalah hidup yang kita punya. Kita tidak ditentukan oleh ujian hidup yang kita alami saat ini, tapi kita ditentukan oleh bagaimana reaksi kita menghadapi ujian hidup yang kita punya, menghadapi masalah hidup yang kita punya. Yuk kita belajar mengenai pantang menyerah dan berjuang dalam hidup dari Mendiang Laura Anna. Kita sebagai manusia ketika menghadapi masa sulit, Delis menyebutkan ada dua jenis reaksi yang diberikan. Yang pertama adalah fight, yang kedua adalah freeze. Fight adalah ketika seseorang mau menghadapi masalah yang dia punya, sekalipun itu sulit, dia akan berjuang untuk mengatasinya, mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Mungkin seperti apa yang kamu lakukan saat ini dengan nonton video ini, atau yang dilakukan oleh Mendiang Laura Anna ketika dia menghadapi masa-masa sulitnya berbaring di tempat tidur, dan masa sulit yang dihadapi, dia memilih untuk terus berjuang ketika ada opsi menyerah di hadapannya. Yang kedua adalah freeze, reaksi yang membuat manusia itu menyerah, kemudian merasa panik, cemas, putus asa. Ini sepertinya tidak ada jalan lagi, membuat seseorang merasa mati rasa, kemudian merasa bersalah, hingga akhirnya dia tidak bisa menghadapi masalah yang dihadapi, memilih untuk berhenti atau menyerah pada saat itu juga. Kembali ke Mendiang Laura Anna, berbagai macam kesulitan yang dihadapi setelah kecelakaan itu, dia berbaring di tempat tidur, pasti capek, pasti lelah, tapi dia memilih untuk tetap berjuang dan tidak menampakkan kesedihannya di depan kita semua, sehingga kita bisa merasakan positive vibe yang dia berikan. Ketika di podcast di Corbusier tuh, dia nggak ada nangis-nangisnya, dia nggak ada kelihatan sedih-sedihnya, dia tetap bercanda, dia tetap ketawa ketiwi. Dari dua reaksi itu, dia memilih untuk fight dan berjuang untuk menghadapinya. Jadi untuk kamu yang sampai menit sekarang belum skip video ini, belum ganti video ini, berarti ada pesan buat kamu bahwa masalah hidup yang kamu alami, kesulitan yang kamu alami pada saat ini, Allah minta kamu untuk tidak menyerah dan melanjutkan perjalanan, karena Allah sudah menyiapkan solusi yang indah buat kamu. Barangkali kamu memang belum tahu, tapi siapa tahu di balik pintu itu ada apa. Tapi aku capek melanjutkan perjalanan ini. It's okay untuk istirahat sejenak. It's okay untuk kamu mengisi energi sejenak. Ketika kamu pengen nangis, keluarin aja nggak apa-apa. Kemudian setelah itu, ayo kita jalan lagi. Dan gimana aku mengatasinya? Jika kamu merasa sendiri dan merasa tidak bisa sendirian, kamu bisa mencari bantuan. Kamu bisa meminta pertolongan. Jika kamu merasa di sekitar kamu tidak ada orang yang bisa membantu kamu, ada Allah yang selalu mendengarkan doa kamu setiap saat. Setelah kamu berdoa, barangkali setelah itu Allah kirimkan orang yang tepat buat kamu untuk membantu kamu menyelesaikan masalah hidup yang kamu alami saat ini. Karena sekali lagi, setiap masalah yang kita hadapi di dunia ini itu tidak ada yang tanpa solusi. Allah pasti sudah siapkan solusi buat kita untuk menghadapinya. Masalah hidup yang kamu rasa sekarang sulit, kamu memutuskan untuk berjuang, kamu memutuskan untuk bersabar. Bersabar dalam hal ini bukan berarti kita berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Bersabar adalah kita mau berusaha untuk menghadapinya, kita mau berdoa untuk menghadapinya, agar masalah yang kita hadapi ini selesai. Dengan memutuskan untuk terus berjalan itu tadi, ketika kita memutuskan untuk melakukan itu, kita mendapatkan pelajaran berharga. Mental kita yang menjadi semakin kuat, pelajaran hidup yang kita hadapi, kita bisa merasakan dan menikmati bahagia lebih bermakna daripada sebelumnya, setelah kesulitan yang kita hadapi. Karena setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Allah sudah berjanji seperti itu dan tidak akan mengingkarinya. Dan ini mengingatkan aku dari buku Viktor Frankl yang berjudul Search for Meaning. Ini bagus banget, silakan kamu baca sendiri. Mengisahkan tentang perjalanan kehidupan Viktor Frankl ketika dia berada di kamp Nazi. Dia berjuang untuk menghadapi masa-masa sulitnya, di mana dia diperbudak di sana, kemudian menghadapi kelaparan dan berbagai macam hal yang menyiksa dia secara fisik ataupun mental, tapi dia survive. Dia berhasil menghadapi itu dan akhirnya dia selamat. Viktor Frankl menyebutkan dalam buku itu, dia bilang bahwa penderitaan itu sebenarnya tidak ada maknanya. Manusia itu sendiri yang memberikan makna atas penderitaan yang dihadapi. Seperti yang kita yakini bahwa kebahagiaan kita
itu tidak ditentukan dari masalah hidup yang kita hadapi saat ini, tapi bagaimana kita bereaksi terhadap masalah kehidupan yang kita punya. Seperti mendiang Laura Anna ketika menghadapi masa sulitnya, yang itu berat sekali pasti dia hadapi, entah itu secara fisik atau mental yang dia rasakan, ketika dia bisa memilih untuk menyerah, tapi dia memutuskan untuk fight. Lalu gimana caranya biar kita bisa kuat dalam menghadapi masalah hidup yang kita punya? Yang pertama kali perlu kamu lakukan adalah berfokus terhadap apa yang bisa kamu kendalikan, dan apa yang nggak bisa kamu kendalikan, lepaskan. Karena kadangkala masalah yang kita rasakan itu semakin sulit ketika kita mengingat-ingat masa lalu dan terus-terusan menyalahkan diri terhadap itu. Seharusnya dulu aku nggak kayak gini ya, seharusnya aku dulu melakukan ini ya, sehingga sekarang tidak menghadapi masalah ini. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Apakah kita bisa merubah masa lalu? Tidak. Yang bisa kita lakukan adalah belajar dari masa lalu, kita tidak bisa merubahnya. Dan lagi, masalah tuh kadang terasa semakin sulit ketika kita terlalu overthinking terhadap masa depan kita. Aduh, gimana ya kalau aku ngelakuin ini dan mengambil keputusan ini dan nanti masa depan aku malah jadi semakin berantakan. Gimana nanti kalau keputusan yang aku ambil sekarang itu membuatnya semakin buruk? Gimana nanti kalau masa depan seperti ini, seperti ini, seperti itu? Seperti masa lalu, kita nggak punya kendali apa-apa terhadap masa depan, teman-teman. Kita hanya bisa berusaha untuk membentuk masa depan sekarang dari apa yang kita lakukan saat ini, dan kita tidak punya power untuk memastikannya. Namun percayalah, ketika kita sudah memberikan yang terbaik untuk masa sekarang, kita udah belajar dari masa lalu, kita berusaha untuk self-healing, kita berusaha untuk menyembuhkan luka kita pada saat ini, tanpa kamu sadari, yang kamu lakukan saat itu adalah sedang membentuk masa depan indah di masa depan nanti. Karena kalau kamu memberikan tugas yang tidak bisa kamu kendalikan, seperti memastikan masa depan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak akan bisa. Jadi untuk menghadapi masa sulit yang kita punya, kita berdoa dan juga kita berusaha. Setelah kita berusaha, kita serahkan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku serahkan usahaku kepadamu. Untuk hasilnya seperti apa, aku tahu. Engkaulah yang mengerti. Engkaulah yang mengetahui yang terbaik untuk diriku saat ini dan diriku di masa depan. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku, Devi Puspita. Jaga kesehatan kamu. Ingat, ketika masalah yang kita hadapi terasa besar, ada Allah yang lebih besar, ada Allah yang maha besar. Jaga kesehatan kamu ya.